kita akan menggunakan metode yang disebut dengan metode deret pangkat. Jadi metode deret pangkat ini nanti akan digunakan di dalam penyelesaian atom hidrogen juga. Metode deret pangkat itu adalah mengasumsikan bahwa penyelesaian dari persamaan diferensial ini itu bentuknya adalah deret pangkat ya. Jadi C0 koefisien ya, koefisien 0 dikalikan X pangkat 0, terus X1, X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya ya, sampai X pangkat N, sampai X pangkat N, dan tiap-tiap ini ada koefisiennya ya, C1, C2, C3, Cn ya, seperti ini. Jadi kita mengasumsikan nanti bentuk penyelesaian itu adalah bentuknya deret seperti ini. Nah, ini bisa kita singkat ya dalam bentuk notasi sigma ya. Cn X pangkat N dengan N sama dengan 0 sampai dengan akar hingga. Karena kita nggak tahu ya sampai di mana itu pangkatnya. Kita hanya mengasumsikan bahwa ini adalah pangkat sebanyak mungkin ya. Kalau ini adalah F-nya, maka turunan pertama dari F terhadap X ya, atau F aksen, itulah kita menurunkan ini. Ini kan X pangkat 0 ya, berarti kan 1 ya, dari 1. Nah, ini kalau diturunkan terhadap X, hilang. Kemudian ada C1X. C1X diturunkan terhadap X, kita akan dapat adalah C1. Kemudian C2 dengan X kuadrat, kita dapat 2 kali C2X ya. Terus untuk yang C3 ini berarti kan 3 kali ya, C3X kuadrat turunannya. Dan seterusnya, dan di akhir ini kita harusnya dapat N, Cn, terus Xn-1 ya. Deret seperti ini, itu kemudian bisa kita tulis juga sebagai sigma ya. Kalau kita ngikutin notasi ini ya, berarti ini adalah N, terus Cn dari X dalam kurung N dikurang 1. Dengan N sama dengan 1 ya. N sama dengan 1. Jadi kalau ini 1, C-nya 1, X-nya 0. Terus kalau ini ya 2, berarti N-nya 2, C-nya 2, X-nya 2 dikurang 1, 1. Dan seterusnya ya. Sampai akar hingga. Sebenarnya ini bisa aja kita tulis seperti ini. 0 ya. N sama dengan 0 ya. Menggeser sigma N sama dengan 0. N dalam kurung Cn, Xn-1 ini nggak masalah. Kenapa? Karena pada saat kita men-set ini 0, ini kan N-nya 0. Jadi dia otomatis langsung hilang. Jadi sebenarnya N0 ini, walaupun kita tulis N0, tapi sebenarnya nggak ada pengaruhnya terhadap penulisan deret ini. Jadi tetap aja yang dihitung mulai dari N1 ya. N1, C1, X1 dikurang 1, 0. Sementara N0-nya itu otomatis langsung hilang semua ini, karena depannya adalah 0. Jadi bisa tertulis seperti ini. Bisa kita tulis indeksnya itu dimulai dari 0. Turunan kedua dari deret ini ya, ini asumsi ya, ini asumsi. Kita mengasumsikan penyelesaiannya Fx adalah ini. Asumsi pertama itu adalah psi sama dengan minus eksponensial minus alfa, nggak ada minus ya, maaf, kuadrat Fx ya. Ini asumsi yang pertama. Tapi kita nggak tahu Fx-nya apa. Sehingga kita mengasumsikan Fx itu bentuknya adalah deret pangkat. Ini diturunkan sekali lagi. C1 diturunkan sekali lagi terhadap X, hilang ya. Kemudian 2, C2 sama X, ini kalau diturunkan menjadi 2 kali 1, C2 ya, X-nya hilang ya. Ditambah dengan ini 3, terus ini diturunkan, dikalikan 2, C3, X. Dan seterusnya ya, yang berarti ini adalah sebenarnya N dikalikan dengan N-1, terus X, N-nya dikurangi 2. Ini ya. Sehingga bisa kita tulis sama dengan ya. Sama dengan berarti sigma dari N dalam kurung N-1 ya. X dalam kurung N dikurangi dengan 2. Dengan N itu dimulai dari 2 ya. Jadi pertama ini 2 dikurangi 1, 1. Oh, ketinggalan C-nya, maaf. Cn terus X dalam kurung N-2 ya. Jadi yang pertama ini N-nya 2, terus ini 2 dikurang 1, 1, C-nya 2, X-nya 2 dikurang 2 itu 0, berarti nggak ada ya X-nya. Terus berikutnya N-nya 3 ya, 3, terus 3 dikurang 1, 2, C-nya 3, X-nya 3 dikurang 2. Dan ini sebenarnya bisa kita tulis juga ya, bisa juga kita tulis dimulai dari 0.
Yaitu caranya kita menggeser n ini ya, sehingga n ini ditambah dengan 2, terus n ini dikurangi dengan 1 ya, terus ini n-nya itu ditambah dengan 2, x-nya itu pangkat n. Jadi kalau n-nya 0, yang pertama ya, n-nya 0, berarti kan ini n plus 2-nya ini adalah 2 ya, sama dengan ini. Terus n dikurangi 1, n tambah 1, n tambah 1 ya. N tambah 1 berarti 0 tambah 1, 1. Terus C-nya N plus 2, berarti 0 ya. 0 tambah 2 berarti 2 ya, sama dengan ini. Kemudian X-nya pangkat 0. Nah, nggak ada di sini hilang. Terus kalau N-nya 1, deret berikutnya ya. N1 berarti 1 tambah 2, itu 3. Terus 1 tambah 1 itu 2. Terus ini 0 tambah 1 ya, 1 tambah 2 ya. C3 ya. Kemudian X-nya pangkat 1. Nah ini. Jadi ini sama aja. Jadi ini adalah notasi yang kita gunakan ya. Saya sengaja membuat supaya n-nya itu 0, supaya nanti ketiga sigma ini itu bisa dijumlahkan. Misalnya kita punya sigma n sama dengan 0 ya, dari Cn. Terus sigma n sama dengan 0 dari An. Berarti kan ini adalah C0, C1, dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah A0, A1, dan seterusnya. Nah ini kalau dijumlahkan, kita bisa menulis sebagai sigma dari Cn ditambah dengan An. N sama dengan 0. Jadi C0 tambah A0, C1 tambah A1, C2 tambah A2, dan seterusnya ya. Kalau misalkan N-nya ini berbeda, misalnya N1 gitu ya, berarti ini mulai dari 1 ya, A1. Ini nggak bisa dijumlahkan jadi. Karena nggak ada pasangannya. 0, terus ini 1. Ini 1, ini 2. Nah, itu makanya kita berusaha untuk membuat indeksnya itu 0, supaya nanti bisa kita gabungkan. Karena di sini kita lihat ya, bahwa ini sebenarnya penjumlahan semua. Nah, jadi yang perlu kita lakukan sekarang itu adalah F double aksen ini, yang sudah kita dapatkan ini, F double aksen ini, itu kita substitusi sih. Kemudian F aksen, yang ini ya, yang ini itu kita substitusi. Kemudian F-nya, itu kita substitusi sini. Ya. Ada tujuannya kenapa saya membiarkan ini N-1. Jadi kalau Anda lihat, ini X pangkat N, ini X pangkat N, tapi ini sengaja saya biarkan X-nya itu N-1. Triknya itu di sini sebenarnya. Di sini triknya. Misalkan C1 X ya, C1X ditambah dengan C2 X kuadrat ditambah dengan C3 X pangkat 3 ya. Nah ini kan bisa Anda tulis sebagai sigma dari Cn X pangkat N ya. Nah kalau di depannya itu kita kalikan X, ini semua kita kalikan X ya. Jadi kalau di semua ini kita kalikan X di depannya, maka ini X ini kan akan mengalihkan C1X, akan mengalihkan C2X kuadrat, mengalihkan C3X pangkat 3 ya. Sehingga ini menjadi X-nya jadi X kuadrat, ini menjadi X pangkat 3, ini menjadi X pangkat 4. Kan seperti itu. Sehingga kalau kita punya X di depan ini, X ini bisa kita masukkan ke dalam. Dia akan menjadi Cn dari X pangkat N plus 1. Seperti ini. Nah, sehingga kalau misalkan ini adalah N-1, terus saya masukkan X-nya ke dalam, ini menjadi N. Jadi kalau ini N-1 ya, saya masukkan X-nya ke dalam, itu menjadi N. Nah, jadi karena di depan sini ada X ya, makanya F aksennya itu saya biarkan di sini X-nya N-1. Supaya nanti kalau misalkan saya masukkan ke sini, X-nya masuk, ini jadi X pangkat N. Pertama, yang ini dulu, ini yang paling besar ini. N plus 2, N plus 1, C dari N plus 2, X pangkat N ya. Nah, kemudian ini konstanta ya. Jadi kalau Anda punya deret C1, C1X, C2X, C3X pangkat 2 gitu ya, pangkat 3 gitu. Nah, ini semua kalau dikalikan dengan konstanta alfa ya, konstanta itu masuk ke dalam penjumlahan ini. Masuk ke dalam penjumlahan ini ya. Jadi bisa kita tulis adalah Cn alfa dikalikan dengan X pangkat N ini bisa. Karena alfanya tuh masuk ke dalam sini semua. Jadi nanti 2 alfa sama X ini bisa masuk dalam sigma ini ya. Nah, sehingga nanti sigma yang turunan pertama ini bisa kita tulis sebagai sigma N sama dengan 0. Jadi 2 alfanya kita masukkan saja. 2 alfanya kita masukkan aja.
kemudian kita dapat N, Cn, kemudian X ini menyebabkan X pangkat N-1 menjadi X pangkat N. Nah, kemudian berikutnya, yang ini juga sama ya. 2ME per H caret kuadrat dikurangi alfa, ini adalah konstanta. Jadi alfa itu adalah konstanta di sini ya. Konstanta, ini konstanta. Jadi bisa aja kita masukkan ke dalam sigma ya. Ini sama dengan 0, ini masuk dalam sigma juga nggak ada masalah. 2ME per H caret kuadrat ya, minus alfa. Nah, terus yang sebelah sini adalah Cn X pangkat N ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan sigma, sigma, sigma. Jadi ada 3 sigma yang dijumlahkan. Karena semua sigma ini punya batas yang sama ya, batas atas yang sama, kemudian juga starting awal juga sama, maka ketiga sigma ini bisa digabungkan. Yang kita bisa peroleh dari sini adalah sigma N sama dengan 0, sampai tak terhingga ya. Ini kita bisa jumlahkan semua ini. Semua ini ya. Jadi kita dapat apa aja ini. Nah, kebetulan juga ini semua juga XN ya. XN ya, sebelah kanan ya. Jadi kita bisa nulisnya belakang nanti. Xn plus 2, terus N plus 1, Cn plus 2 ya. Sorry. Cn plus 2. Kemudian dikurangi dengan 2 alfa, N, Cn, ditambah dengan, dalam kurung ya, 2Me per H coret kuadrat, minus alfa, Cn ya. Xn-nya di luar aja, sama dengan 0. Tapi ini masih masuk dalam sigma ya, jadi sigma ini masih sigma besar ini. Perhatikan ya bahwa persamaan ini nilainya harus sama dengan 0. Ada 2 faktor di sini ya. Jadi faktor pertama itu adalah faktor yang ini, faktor penjumlahan ini, sama faktor X pangkat N ini. Untuk menjamin bahwa persamaan ini itu akan selalu 0 dengan N sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga, jadi penjumlahan ini, itu kalau dijumlahkan berapapun, hasilnya harus sama dengan 0, itu hanya bisa dijamin kalau salah satu di antara faktor ini 0. Kalau misalkan X-nya selalu 0, maka ini udah pasti akan hilang semua ya, dan ini akan jadi 0. Tapi kita tahu bahwa X itu nggak mesti 0, karena kan X tadi kan bergerak terus ya. Jadi ada apa, kadang 0, kadang nilainya antara 0 sampai dengan plus minus amplitudo ya. Sedangkan N itu sendiri pangkatnya antara 0 sampai 1 hingga. Jadi, X pangkat ini tidak mungkin selalu 0 ya. Padahal persamaan ini itu harus selalu 0. Nah, sehingga persamaan ini hanya bisa dipenuhi kalau bagian panjang ini itu selalu 0. Dengan kata lain, berarti untuk persamaan ini supaya terpenuhi, maka N plus 2, N plus 1, kemudian Cn plus 2 ini ya, minus 2 alfa N Cn ditambah dengan 2 M ini ya, per H coret kuadrat, minus alfa dikalikan dengan Cn, ini harus sama dengan 0. Cn itu adalah koefisien. Jadi Cn ini sebenarnya koefisien kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi sebenarnya terserah kita juga sih, Cn itu kita mau beri nilai berapa. Nah, kita bisa dari persamaan ini ya, bahwa ini harus sama dengan 0, kita bisa menata bahwa C dari N plus 2 itu harus sama dengan 2 alfa N ditambah dengan 2 ME per H coret kuadrat ya. Berarti ini yang sebelah sini ya, yang sebelah sini saya pindah ke kanan supaya jadi positif, negatif, terus ini menjadi positif ya. Ya, terus ini dikalikan dengan N ya. Terus Cn ini dikalikan dengan Cn, terus dibagi dengan ini, N1, N2. N plus 2, N plus 1. Ini yang bisa menyebabkan bagian panjang ini selalu sama dengan 0. Jadi supaya bagian panjang ini selalu sama dengan 0, maka nilai konstanta Cn plus 2 itu akan terikat oleh Cn. Dengan cara kita mengikat nilai Cn plus 2 dengan Cn, maka kita bisa menjamin bahwa ini akan selalu 0. Kalau kita punya C0, kita bisa ngitung C2-nya. Kalau kita punya C2, kita bisa ngitung C4-nya. Kalau kita punya C4-nya, kita bisa ngitung C6-nya. Artinya C4 dengan C6, artinya C6 itu terikat dengan C4. C4 terikat oleh C2, C2 terikat oleh C0. Atau untuk yang ganjil, kalau misalnya kita punya C1, kita bisa menentukan C3-nya. Kemudian kalau kita punya C3, maka C5-nya terikat oleh C3, dan seterusnya. Nah, jadi dengan cara kita mengikat Cn plus 2 dengan Cn, kita bisa memastikan bahwa persamaannya akan selalu 0. Karena nilai C itu sebenarnya artifisial ya, kita bisa saja memasang misalkan C0-nya itu sama dengan 0.
Kalau C0-nya ini sama dengan 0, maka C2 ini semua akan 0 ya. Kemudian kalau C2-nya 0, kalau misalnya C2 di sini 0, maka C4 juga akan 0. Kalau C4 0, C6 akan 0. Sehingga kalau kita pasang C0-nya sama dengan 0, maka C2, C4, C6 itu semua akan 0, dan seterusnya. Sehingga koefisien dengan angka yang genap ya, itu akan 0 semua. Dan kita hanya tertinggal C1, C3, C5, sama C7, dan seterusnya yang ganjil. Nah, tadi kita mengasumsikan bahwa penyelesaian dari persamaan Schrödinger ini bentuknya adalah psi eksponensial minus alpha x kuadrat per 2 ya, terus dikalikan dengan f. Dan f-nya itu kita mengasumsikan juga dia adalah bentuk deret pangkat ya, yang sama dengan 0 sampai tak terhingga ya. Di sini adalah Cn X pangkat N nih. Kalau kita tetapkan C0 sama dengan 0, maka kita akan dapat ini N-nya itu hanya mengandung angka yang ganjil ya, 1, 3, 5, dan seterusnya. Jadi dengan cara kita masang C0-nya 0, maka semua koefisien yang genap itu akan 0. Jadi yang tertinggal adalah yang ganjil saja. Atau kita juga bisa milih supaya C1-nya 0. Kalau C1-nya 0, maka C3 akan 0, C5 akan 0, C7 akan 0, dan seterusnya. Sehingga yang tersisa hanya yang genap ya. Berarti yang genap adalah N sama dengan 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Nanti fungsi gelombang untuk osilator harmonik itu berarti merupakan deret pangkat ya, yang isinya itu adalah pangkat genap saja atau pangkat ganjil saja. Kita nggak boleh ya membuat C0 sama C1-nya sama-sama 0. Karena kalau C0-nya 0, terus C1 kita pasang 0, maka semua C-nya 0, maka semua fungsi gelombangnya akan 0. Fungsi gelombang ini 0, berarti kan nggak ada partikel dalamnya, dan itu nggak boleh. Dengan cara seperti ini, kita bisa mendeduksi ya bahwa nanti fungsi gelombang untuk osilator harmonik itu bentuknya adalah deret pangkat yang isinya adalah pangkat ganjil saja atau pangkat genap saja. Hubungan seperti ini itu disebut hubungan rekursif ya. Karena Cn plus 2 itu bisa diperoleh kalau kita dapat Cn. Kemudian Cn berikutnya itu bisa kita dapatkan dari Cn yang sebelumnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak Lukman izin bertanya. Ya. Mungkin lebih ke mengkonfirmasi. Jadi nanti kalau misalnya kita menyelesaikan persamaan fungsi gelombangnya itu perpaduan dari fungsi ganjil dan genap ya Pak? Kan ada dua penyelesaian ya. Satu itu memuat pangkat yang ganjil saja, satunya itu memuat pangkat genap saja. Sehingga secara umum ya penyelesaiannya itu harusnya adalah kombinasi linear ya, penjumlahan dari ini yang ganjil ditambah dengan ini yang genap. Harusnya seperti itu. Tapi pada akhirnya kita tetap hanya akan mendapatkan salah satu di antara yang ganjil atau genap.